Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar? Tidak bosan-bosannya kita terus menariakan kimia mania, kimia menyenangkan. Mudah-mudahan kalian tetap semakin penasaran dengan materi dan soal-soal kimia. Masih pembahasan soal Olimpiade Kimia tahun 2005. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Untuk hari ini kita akan mengerjakan soal yang mudah dulu ya. Soal nomor 28. Soal nomor 28 mengenai energi ionisasi. Oke. Berikut ini berturut-turut maksudnya ya, atau berurutan adalah 8 energi ionisasi suatu unsur dalam kilojoule per mol. Di sini ada 8 angka ya. Terus nyatakanlah termasuk golongan berapa unsur tersebut. Nah, kita harus mengetahui dulu energi ionisasi itu apa. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan. Energi yang dibutuhkan suatu unsur untuk melepas elektron yang paling luar atau yang terikat paling lemah ya. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, ada beberapa energi ionisasi suatu unsur dalam kilojoule per mol. Kemudian kalian harus menentukan golongan berapa, atau bisa juga menentukan kira-kira berapa muatan yang akan dihasilkan dari energi ionisasi yang tersedia. Nah, ini cukup mudah. Kita tinggal menentukan selisih dari tiap energi ini. Nah, ini kita lihat ada 8 energi ionisasi. Energi ionisasi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, energi ionisasi ke-6, ke-7 dan ke-8. Kita catat 703, kemudian 1610, 2460, 4350, 5400, 8500, 10300, 12300. Nah, caranya kita tentukan dulu selisihnya. Ini selisihnya berapa? Kemudian ini ke sini berapa selisihnya, berapa selisihnya. Boleh kita pakai kalkulator manual atau hitung manual ya. Ini sama ini selisihnya berapa? Tinggal 1610 kurangi 703 kurangi 907. Oke, ini sama ini selisihnya 2460 1610 0 5 14 kurangi 6 8 850 850. Ini dengan ini selisihnya 4350 kurang 2460 0 9 8 1890. Kemudian ini ke sini selisihnya 5400 kurangi 4350 0 10 kurangi 5 5 sisa 3 0 1050. Ini ke sini kita cek sini aja ya, 8500 kurangi 5400 001 3100. Ini kurangi itu 10300 kurangi 8500
12 kurang 5 8, 9 kurangi 8 1, 1800. Ini 12.300 maksudnya. 12.300 kurangi 10.300, 000 ya 1000. Oke, nah untuk menentukan golongan berapa unsur tersebut, maka kalian harus mencari selisih yang paling tinggi. Selisih paling tinggi ini ke sini ya. Nah, selisih paling tinggi dari energi ionisasi kelima ke 6. Nah, ketika lonjakan yang paling tinggi, ulang ya, maksud tinggi itu artinya selisihnya tuh paling tinggi. Ini kan diantara mereka semua ini paling besar 3100. Maka untuk 1 ke 2 masih kecil, masih bisa. 2 ke 3 masih kecil. 3 ke 4 masih kecil. 4 ke 5 juga lumayan kecil. Nah, 5 ke 6 ini tinggi karena 3100 selisihnya. Maka ini ke sini terlalu tinggi. Maka untuk mencapai dari 5.400 ke 8.500 itu kurang stabil gitu. Karena yang dibutuhkan, artinya kalau misalkan dianggap harga terlalu mahal, maka suatu barang tidak bisa terbeli misalkan gitu. Artinya ini ke sana tinggal kalian hapus. Nah ya, ketika lonjakannya lebih tinggi maka itu harus dihapus ya, untuk memudahkan menentukan golongan berapa unsur tersebut. Ini dihapus, kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5 angka. Karena 5 angka maka kalian ambil 5. Ini jawabannya. Gimana? Mudah kan ya? Boleh kalian catat atau screenshot. Kasih waktu 5 detik. 5 ya, oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita ambil soal yang nomor 39. 39 karena ini juga soal yang relatif mudah ya. Jumlah koefisien untuk reaksi pembakaran sempurna propana. Oke, propana itu hidrokarbon ya, materi kelas 11 ya. Propana termasuk alkana, alkena atau alkene. Akhirannya ana, jelas ini termasuk alkana. Jumlah koefisien untuk reaksi pembakaran sempurna propana. Propana itu C-nya 3 ya. C-nya 3 karena alkana itu CnH2n plus 2. Kalau C-nya 3 maka N-nya diganti 3 ya. C3H2 kali 3 6, 6 tambah 2 8. Berarti C3H8. Dibakar sempurna. Kalau dibakar sempurna, dibakar itu artinya direaksi dengan oksigen ya. Pasti hasilnya CO2 dan H2O. Ini sempurna ya. Kalau tidak sempurna gimana? Kalau tidak sempurna itu hasilnya beda. Kalau sempurna karbon dioksida dan air. Kalau tidak sempurna karbon monoksida dan air, bisa juga ditambah jelaga atau mehong ya. Mehong kalau dalam bahasa Sunda. Ini bukan mehong, maksudnya tidak sempurna. Nah, kita maksudnya ini sempurna atau tidak sempurna tergantung oksigennya ya. Oksigennya kalau berlebih berarti sempurna, kalau kurang oksigen atau miskin oksigen itu tidak sempurna. Apapun hidrokarbonnya, misalkan CXHY ya, kalau sempurna dibakar hasilnya CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna dibakar jadi CO dan H2O ditambah jelaga mehong ya. Nah, ini propana, maka C3H8 ya. Kita tulis ulang ya. C3H8 dibakar sempurna menghasilkan pasti CO2 ditambah H2O. Nah, kalian harus menentukan koefisiennya gitu. Cek dulu setara atau belum ya, untuk menentukan jumlah koefisien. Contoh ini C-nya 3, ini C-nya 1. Nah, otomatis reaksi ini belum setara karena C-nya belum sama. H-nya juga belum sama, ini 8, ini 2 ya. Maka kita samakan. Caranya ini 3, ini 1 C-nya, maka kali 3
depannya. Kemudian H-nya 8, ini 8, ini 2, maka kali 4. Kemudian oksigennya ini 2. Nah, di sini kita lihat 3 kali 2 6, 4 kali 1 4. 6 tambah 4 10 ya. Berarti di kiri 2, di kanan 10 oksigennya. Supaya setara, maka ini kali 5. Ya, tinggal ini berapa? Kalau nggak ada koefisien berarti 1 dianggapnya ya. Jumlah koefisien berarti semua koefisien baik per reaksi ataupun produk itu dijumlahkan. 1 tambah 5 6, tambah 3 9, tambah 4 13. Maka jawabannya adalah D. Bagaimana? Mudah ya? Oke. Mudah-mudahan kalian semakin menyukai mapel kimia ya. Bentar. Kalian boleh nyatet, nah silahkan catat dulu atau screenshot seperti biasa. Kita kasih waktu 5 detik. 5. Oke, cukup ya. Tadi kita bahas nomor 39 dan nomor tadi itu nomor 28 dan 39. Oke, kimia mania, kimia menyenangkan. Pertemuan kali ini untuk bimbingan belajar Olimpiade Kimia cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar kimia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.